Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat tarawih dan salat isya Masjid Al-Fathu yang saya hormati rahimahullah. Dalam kesempatan kali ini posisi saya menggantikan beliau Ustaz Gofur, dikarenakan ada tabrakan jadwal, maka insya Allah minggu depan adalah beliau sudah ada penjelasan. Jamaah Allah, Allah mengingatkan kepada kita semuanya yang tertulis dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-177, ayat 175 sampai 176 yang berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'al ladzina atainahum ayatina fansalakhu minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Yang artinya adalah beritakanlah atau sampaikanlah Muhammad kepada orang-orang Yahudi dan umatmu, yaitu umat Islam, sebuah berita. Alladzina atainahum, tentang seseorang yang telah kami berikan. Diberikan apa? Ayatina, ilmu tentang ayat-ayat kami. Fansalakha minha, kemudian orang itu melepaskan ilmu tentang ayat-ayat tadi. Fa'atba'ahu syaitan, kemudian setan langsung menjadi temannya. Kemudian setan langsung menjadi pengikutnya. Fakana minal ghawin, padahal setan adalah termasuk pihak-pihak yang senantiasa mencelakakan kita semuanya. Jamaah rahimahullah, ayat 175 menerangkan bahwa ada salah seorang ulama Bani Israel yang bernama Bal'am ibnu Ba'urah, yang mana Bal'am ibnu Ba'urah pada awalnya adalah orang yang Allah berikan ilmu tentang kitab Taurat, yaitu kitabnya orang-orang Bani Israel saat itu. Dan boleh dikatakan Bal'am bin Ba'urah ini adalah kaki tangannya atau orang kedua setelah Nabi Musa alaihissalam. Jadi ilmunya Nabi Musa hampir semuanya turun kepada Bal'am ini. Tapi yang Allah katakan di sini adalah fansalakha minha. Bal'am ibnu Ba'urah dikarenakan kecintaannya yang begitu besar kepada Fir'aun, maka dia melepaskan ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, akibatnya apa? Fa'atba'ahu syaitan. Walaupun dia seorang ulama, walaupun dia seorang kiai, tapi tak kala dia melepaskan diri dari ayat-ayat Allah, maka seketika juga setan itu akan mengikutinya. Setan itu akan seketika juga berada di sisi Bal'am ibnu Ba'urah. Apakah itu terbukti? Iya. Dalam sejarahnya, Fir'aun itu mempunyai tokoh-tokoh yang semuanya
siapa dan bagaimana Tuhannya Musa itu. Itu yang pertama Haman. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah yang bernama Korun. Dan ini kita sering mengatakan harta karun. Jamaah rahimahullah, hampir semuanya disinggung oleh Allah. Korun itu disinggung oleh Allah sehingga turunlah ayat yang mengatakan, carilah rezekimu di dunia, walan tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah walan tansa nasibaka minad dunya. Ayat ini berkenaan dengan sikapnya Korun yang lebih mengutamakan dunia, sehingga digambarkan di sana kunci-kunci perbendaharaan Fir'aun dipegang oleh Korun, yang mana ada 10 keledai, maka 10 keledai itu tidak sanggup untuk menanggung beban kunci-kunci daripada kekayaan Fir'aun yang dipegang oleh Korun. Nah, jamaah rahimahullah, tokoh yang pertama adalah tokoh agama. Tokoh yang kedua adalah tokoh
diberikan ketundukan oleh Allah. Allah hanya minta kepada kita untuk taat. Allah hanya minta kepada kita untuk mengikuti apa yang menjadi iradah, keinginan dari Allah kepada kita semuanya. Kita insya Allah hampir semuanya bisa mengaji Al-Quran. Apakah kita setelah membaca itu kemudian kita mau mencoba belajar untuk berjalan sesuai dengan apa yang kita baca? Ataukah kita merasa bodoh, merasa bodoh kemudian kita merasa tidak mau untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sudah merasa cukup dengan kehidupan yang saat ini kita miliki? Semuanya ini adalah wilayah kita, domain kita. Mau apa tidak? Kalau kita tidak mau, maka Allah mengatakan yang pertama, kita akan senantiasa diikuti oleh yang namanya setan. Dan kita semuanya sudah ngerti siapa setan itu. Pasti kita akan semua menjawab, setan adalah pihak yang senantiasa mencelakakan manusia. Apapun itu agamanya akan sepakat bahwa setan adalah pihak yang senantiasa menyeret seorang hamba kepada kehancuran. Tapi terkadang jemaah rahimahullah, manusia lebih siap untuk digeret oleh setan daripada digeret oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian jemaah rahimahullah, mari kita gantungkan diri kita kepada ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya kita mencoba untuk hadir di majelis taklim yang bermanfaat bagi kita, dan kita mencoba sedikit demi sedikit melangkahkan kaki kita hidup ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Allah sudah mengatakan, tak kalau kita tidak mau menggantungkan diri kita kepada ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, maka yang akan terjadi pada diri kita adalah al-qaswatul qulub, yaitu kerasnya hati kita, kerasnya pandangan kita, kerasnya persepsi kita. Dan inilah yang tidak ingin kita kehendaki. Karena kalau sudah seperti itu, Allah mengatakan ahladatul ardi wa taba'an hawahu, maka Allah akan membiarkan diri kita untuk senantiasa mengikuti apa kehendak, apa tarikan daripada nafsu kita masing-masing. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah jemaah rahimahullah wa asyhadullah. Untuk pada malam hari ini semoga bermanfaat, dan saya mengharapkan pada diri saya dan pada antum, mari kita senantiasa hadir di masjid, karena sesungguhnya di dalam masjid ini banyak barang Allah yang tidak bisa kita hitung. Tak kala kita niatkan mencari keridhaan Allah, mencari barang Allah di masjid, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan itu, dan itu tidak akan bisa kita pegang, tapi paling tidak